Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisalam dari kelas 11 Agama. Saya ingin meresensikan buku novel tentang hujan yang ditulis oleh Terelie. Resensi novel Hujan. Novel ini menceritakan tentang Esok dan Lail yang memerankan tokoh utama. Keduanya dipertemukan pasca gunung meletus pada tahun 2042. Sedangkan tokoh pendampingnya ada Maryam yang menjadi sahabat Lail, wali kota beserta istrinya Claudia, Elijah, ibunya Lail, penjaga asrama, dan ibunya Esok. Efek letusan gunung sangat dahsyat karena memporak-porandakan hampir seluruh isi dunia dan hanya menyisihkan 10% manusia. Selain itu, cuaca iklim menjadi kacau. Esok yang memiliki nama Sokabahtera ini merupakan anak muda yang pintar dan jenius. Ketika berumur 16 tahun, ia berpindah ke ibu kota untuk meneruskan sekolah. Akhirnya, ia membuat mobil terbang untuk pertama kalinya. Lail adalah tokoh utama yang sederhana, tinggal di panti sosial, menjadi relawan kemanusiaan dan mengenyam pendidikan di sekolah perawat. Ia menyimpan perasaan cinta mendalam selama bertahun-tahun kepada Esok, namun tidak bisa diungkapkan. Esok sendiri tidak memiliki waktu lebih walau hanya sekedar menemani atau menghubunginya karena kesibukannya. Cerita dengan latar di tahun 2042 sampai 2050 ini mengangkat genre science fiction. Di dalamnya terdapat bumbu-bumbu kisah percintaan remaja. Selain itu juga menceritakan dunia masa depan yang penuh teknologi canggih. Peran manusia sudah digantikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Manusia semakin dimanja dengan teknologi yang ada. Tidak perlu memasak, menjahit, dan mengerjakan aktivitas lainnya. Namun, manusia tidak bisa lepas dari kodratnya memiliki berbagai jenis perasaan seperti sedih, cinta, senang, rindu, benci, dan lain-lainnya. Inilah yang menimbulkan konflik dalam cerita. Pertama-tama diawali dengan kedatangan Lail yang akan memodifikasi ingatannya di pusat terapi saraf. Saat ditanya, ia menjawab ingin melupakan tentang hujan. Kemudian, Lail menceritakan tentang kehidupan dan terjadinya bencana alam sampai tiba di pusat terapi syaraf kepada Elijah yang merupakan paramedis senior. Kelebihan dari novel ini, topik yang diangkat dalam menceritakan dikemas dengan bahasa yang ringan dan gampang dipahami. Meskipun cukup tebal halamannya, namun alurnya tetap bagus sesuai jalan cerita. Tidak dipanjang-panjangkan ataupun diperlambat-lambat, sehingga tidak membosankan. Ada beberapa bagian yang ceritanya dipercepat, jalan ceritanya sulit untuk ditebak sehingga membuat pembaca penasaran. Banyak kejutan-kejutan yang menarik yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Contoh, terjadinya gunung meletus menyebabkan musim dingin berlangsung panjang akibat campur tangan manusia. Kini cuaca berubah menjadi musim panas dan menimbulkan malapetaka. Tidak ada orang yang tahu kapan musim panas akan berakhir. Hujan pun tidak kunjung turun membasahi bumi. Hal-hal tersebut mampu melambungkan imajinasi dari pembaca. Ditambah lagi kehadiran berbagai teknologi canggih seperti anting-anting yang berfungsi untuk memandu online, kendaraan tanpa sopir, alat komunikasi yang ditanam di tangan, dan masih banyak lagi lainnya. Semua benda-benda tersebut tampak nyata dan seolah-olah benar ada di masa depan. Ketiadaan sinopsis pada sampul belakang dan daftar isi mengundang daya tarik pada novel karena sukses membuat orang penasaran untuk mengikuti sampai akhir. Dan kekurangan dari novel ini, karakter Lail dalam cerita kurang kuat karena hanyalah gadis cengeng yang lemah dan tidak memiliki inisiatif. Tanpa adanya Maryam, Lail tidak mungkin mencapai keberhasilan. Alangkah baiknya sebagai tokoh utama, Lail digambarkan sebagai seorang inisiator, bukan pengikut. Meskipun dalam cerita ini hasilnya bagus, semua aspek yang terkandung pada cerita hanya seputar ilmu, pengetahuan, teknologi saja tanpa menyinggung agama. Meskipun penulis tanpa menyebutkan bahwa secanggih apapun teknologi itu tidak bisa menandingi kekuasaan dari Tuhan. Namun sangat disayangkan tidak dijumpa aktivitas keagamaan seperti berdoa maupun beribadah. Alhasil,
Pembaca tidak mampu menebak agama dari masing-masing tokoh sehingga terasa ada yang janggal. Selain itu, masih ditemukan adanya typo atau salah ketik. Ada juga kalimat yang menjadikan pembaca bingung. Contohnya pada halaman 120 yang ditulis bahwa Lail dan Maryam akan ditugaskan pada sektor 3, sedangkan di halaman 135 tertulis Lail dan Maryam akan berangkat ke sektor 4 untuk penugasan pertama. Semoga untuk kedepannya bisa diperbaiki kembali sebelum dicetak. Salah satu tanda bahwa novel itu bagus dan berkualitas adalah penulis bisa memunculkan keinginan dari pembaca untuk terus mengikuti cerita sampai tamat, karena tidak mudah diterka kelanjutannya. Resensi novel Hujan ini membuktikan kesuksesan Terelie dalam mempengaruhi pembaca. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.